Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, yang saya hormati seluruh panitia dan dewan juri Lomba Karya Inovasi Pembelajaran dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kantor Kementerian Agama ke-75. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan adalah seluruh Dewan Guru se-Kabupaten Balangan. Perkenalkan, nama saya Syamsi Wal Qamar SPDI. Saya adalah guru bahasa Arab di MAN 4 Balangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu karya inovasi pembelajaran yang saya telah buat dengan judul Pemanfaatan Kartu Pintar Mufradat untuk memudahkan siswa belajar bahasa Arab di MAN 4 Balangan. Sebelum masuk pembahasan, perlu kita ketahui bahwa ketika seseorang belajar bahasa asing atau khususnya bahasa Arab, ini ada 4 keterampilan yang akan dicapai. Yang pertama, ada keterampilan mendengar. Yang kedua, ada keterampilan menulis. Kemudian ada keterampilan membaca. Dan yang terakhir, ada keterampilan berbicara. Semua keterampilan tersebut tidak akan bisa terpenuhi tanpa adanya seseorang memiliki kosakata atau mufradat yang banyak. Sehingga mufradat adalah faktor penting dalam seseorang ketika mempelajari bahasa asing atau khususnya bahasa Arab. Saya sebagai guru bahasa Arab di MAN 4 Balangan menemukan satu permasalahan yang sangat penting, yang sangat menghambat siswa dan siswi untuk belajar bahasa Arab, yaitu hampir seluruh siswa dan siswi di MAN 4 Balangan tidak memiliki kamus bahasa Arab ketika mereka belajar bahasa Arab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak memiliki bahasa Arab. Yang pertama karena faktor ekonomi, yang kedua karena faktor tempat yang sangat jauh dari orang yang menjual kamus bahasa Arab. Perlu diketahui bahwa MAN 4 Balangan berada di Kecamatan Halong, yang mana Kecamatan Halong adalah kecamatan yang paling ujung dari Kabupaten Balangan atau Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga tempat tinggal siswa dan siswi MAN 4 Balangan ini sangat jauh dari tempat orang yang berjual kamus seperti di Paringin atau di Amuntai ataupun di Barabai. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba satu metode yang mana menurut saya sangat efektif apabila digunakan di MAN 4 Balangan berdasarkan permasalahan yang saya temukan. Yang mana metode tersebut saya akan mencoba menerapkan ketika memasuki tahun ajaran 2020-2021, yaitu menggunakan kartu pintar mufradat sebagai alternatif lain dalam penggunaan kamus bahasa Arab untuk mendapatkan hafalan mufradat yang membantu siswa dan siswi untuk belajar bahasa Arab. Kartu pintar mufradat dalam perencanaannya saya akan mencoba menerapkan ketika di awal tahun ajaran 2020-2021, yaitu pada bulan Juli 2020. Kemudian untuk membuat kartu pintar tersebut, kita ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah adanya komputer atau laptop, kemudian printer, kemudian kertas yang tebal, baik berukuran F4 maupun FA. Dan yang terakhir adalah gunting. Kemudian untuk membuat kartu pintar mufradat tadi ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, kita harus membuat atau mendesain kartu pintar menggunakan laptop atau komputer. Jumlah kartu pintar mufradat yang kita cetak dalam perencanaannya adalah menyesuaikan jumlah siswa yang akan mendapatkan kartu pintar tersebut. Dalam percobaan pertama, saya akan mencoba menerapkan metode tersebut di kelas 11 agama
yang berjumlah 16 orang siswa dan siswi. Kemudian setelah kartu pintar tersebut dibuat dengan ukuran 4x6 cm dan jumlah mufradat yang dipakai adalah 5 macam yang terdiri dari 3 kata kerja atau fi'al dan 2 kata benda atau isim. Kemudian setelah selesai kita cetak dengan printer, kemudian dipotong-potong, kemudian kita bagikan kepada siswa dan siswi ketika belajar bahasa Arab. Kemudian penggunaan kartu pintar mufradat bahasa Arab ini kita gunakan di awal pembelajaran bahasa Arab. Dalam perencanaannya saya akan mencoba untuk menggunakannya selama 15 menit sebelum belajar bahasa Arab dimulai, yaitu ketika proses pengabsenan kehadiran siswa dan siswi. Setiap kartu pintar yang saya bagikan, saya akan berikan waktu untuk siswa dan siswi untuk langsung menghafal ketika dilakukannya proses pengabsenan kehadiran siswa. Setelah namanya disebut, saya akan minta langsung sebutkan atau hafalkan mufradat yang saya telah bagikan melalui kartu pintar tersebut. Kemudian setelah semua siswa dan siswi menghafalkan kartu pintar tersebut, kita akan melakukan evaluasi dalam bentuk ujian ringan ataupun ujian terfokus. Ujian ringan kita bisa menggunakan melalui permainan atau games seperti tebak kata. Misalnya saya akan menyebutkan satu kata kerja, kemudian saya akan meminta siswa atau siswi untuk menyebutkan kata kerja yang mana diawali dengan huruf dari kata kerja yang saya sebutkan. Contoh, saya menyebutkan kata syariba yang berarti minum. Kemudian saya meminta siswa atau siswi untuk menyebutkan apa kata kerja yang diawali dengan huruf ba. Atau bisa juga kita menggunakan dengan metode tebak gerakan. Seperti saya mempraktikkan satu gerakan, kemudian saya minta kepada siswa atau siswi untuk menyebutkan apa kata kerja dalam bahasa Arab yang telah saya praktikkan. Atau juga bisa menggunakan tebak terjemah. Misal, saya menyebutkan satu kata kerja dalam bahasa Indonesia, kemudian saya meminta siswa dan siswi untuk menyebutkan kata kerja bahasa Arabnya. Dalam setiap setengah bulan dan sebulan sekali, kita bisa melakukan evaluasi dalam bentuk ujian terfokus, seperti semua siswa dan siswi diberikan teks bahasa Arab, kemudian diminta semua siswa dan siswi tersebut untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya. Ujian terfokus ini adalah ujian yang memerlukan waktu khusus, yang mana ujian tersebut perlu memerlukan waktu yang panjang supaya siswa dan siswi bisa fokus untuk melaksanakan atau menjawab ujian yang kita berikan. Kemudian dalam pelaksanaan yang awalnya saya rencanakan, kita sudah mengetahui bahwa sebelum tahun ajaran baru ini telah terjadi pandemi COVID-19 secara global di dunia. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena adanya larangan atau himbauan dari pemerintah untuk mengumpulkan orang banyak. Tidak terkecuali kegiatan belajar mengajar di sekolahan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi supaya kegiatan belajar mengajar tetap berlaksana, yaitu dengan cara melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Nah, kemudian saya mencoba tetap menerapkan kartu pintar mufradat ini walaupun dalam kegiatan belajar mengajar online. Kartu pintar yang saya bagikan tidak perlu saya cetak lagi, tetapi saya langsung bagikan dalam bentuk JPG atau dalam bentuk foto di dalam grup WhatsApp di kelas 11 agama ketika memulai pelajaran bahasa Arab. Setiap kali pembelajaran bahasa Arab, saya selalu membagikan kartu pintar mufradat dalam bentuk online. Kemudian
untuk pelaksanaan evaluasinya, tetap saya menggunakan evaluasi dalam bentuk ujian ringan dan ujian terfokus. Ujian ringannya saya menggunakan aplikasi Google Form. Di dalam Google Form saya menuliskan pertanyaan, paling banyak 10 pertanyaan tentang mufradat. Kemudian saya bagikan linknya kepada siswa, dan siswa langsung saya berikan waktu 15 menit atau 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Form. Dan ujian terfokus tetap kita bisa laksanakan melalui online. Caranya saya membagikan teks bahasa Arab, kemudian saya minta siswa dan siswi untuk menjawabnya, kemudian mengirimnya secara chat pribadi untuk menghindari adanya plagiat atau siswa meniru jawaban siswa yang lainnya. Kemudian hasil yang saya temukan ketika metode ini diterapkan walaupun dalam kegiatan online, ternyata hampir 90% siswa dan siswi di kelas 11 agama dapat memahami bahasa Arab secara baik dan benar, dan mereka memiliki kemampuan atau memiliki hafalan kosakata atau mufradat yang sudah cukup mumpuni untuk belajar bahasa Arab. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut tetap terdapat kendala seperti keaktifan siswa yang kurang, karena dalam masa pandemi ini banyak siswa, khususnya siswa laki-laki, yang memanfaatkan waktu untuk mencari kerja sampingan. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketidakaktifan siswa untuk mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor jaringan. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab secara online di Manfaat Balangan, ini terjadi beberapa kali pemadaman listrik sehingga terganggunya jaringan internet. Kemudian adanya faktor kota. Banyak siswa dan siswi ketika pembelajaran bahasa Arab mereka meminta izin karena faktor kota yang mereka miliki sudah habis, sehingga menyebabkan ini menghalangi keaktifan serta keberhasilan yang saya harapkan 100% siswa dan siswi Manfaat Balangan bisa berhasil dalam penerapan metode kartu pintar mufradat ini. Kemudian yang terakhir, saya mengharapkan ketika penerapan kartu pintar mufradat ini, saya mendapatkan dukungan dan bantuan dari pihak sekolah secara maksimal. Karena pada kenyataannya ketika saya menerapkan kartu pintar mufradat ini, saya lakukan secara mandiri. Oleh karena itu, semoga ada dari pihak sekolah supaya bisa membantu dan mendukung metode yang saya terapkan, dan semoga metode ini bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh guru-guru bahasa Arab lainnya. Dan akhirnya saya berharap semoga metode ini bisa menjadi alternatif untuk memudahkan siswa dan siswi belajar bahasa Arab tanpa adanya kamus. Tetapi paling penting adalah tetap memiliki kamus. Nah, demikian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.